Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, akhirnya Yesus memberikan sebuah pernyataan berkaitan dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, boleh jadi banyak orang jatuh dalam prasangka seperti itu ketika mereka melihat kesaksian hidup Yesus dalam pengajarannya, terutama ketika berhadapan dengan hukum Taurat. Yesus kerap kali bertentangan dengan ahli-ahli Taurat, sehingga orang bisa saja mengambil kesimpulan bahwa Yesus menentang, bahkan meniadakan hukum Taurat dalam ajarannya.
Yesus memberikan pernyataan yang tegas bahwa Ia datang untuk menggenapi hukum itu. Menggenapi berarti membuat hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, sempurna, sebagaimana tujuan diciptakan hukum itu. Yesus bahkan mengatakan bahwa orang-orang yang berusaha meniadakan salah satu perintah yang paling kecil sekalipun, ia akan direndahkan. Dan yang melakukan serta mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, maka kita menyadari dengan sungguh bahwa kegenapan hukum Tuhan itu adalah ketika perintah-perintah itu dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak pribadi manusia. Yesus mengingatkan kita bahwa seahli apapun manusia dalam memahami hukum Tuhan akan menjadi sia-sia ketika ia tidak melaksanakannya dengan sungguh dan tulus, apalagi memanfaatkannya demi kepuasan pribadi. Hendaklah kesempurnaan hidup kita disandarkan dalam ketaatan pada perintah dan kehendak Allah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kudus, Engkau memberikan perintah-perintah kepada kami agar hidup kami terarah kepada kekudusan dan kesempurnaan. Sudilah kiranya memberi terang bagi hidup kami, sehingga kami menjadi taat dan setia dalam melakukan perintah-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.